There's someone in the garden. Diawali dengan seorang pria yang bernama Daniel, yang berprofesi sebagai pengusaha properti yang kaya raya, yang tinggal di sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Daniel sendiri hobi sekali memacari beberapa wanita yang ia kenal dari aplikasi Tinder, yang salah satunya wanita saat ini yang ia ajak tidur bareng yakni bernama Lydia, yang tadi malam telah senang-senang berdua di rumahnya ini. Hari berganti pagi, Daniel menyuruh Maddie untuk segera bersiap-siap untuk pulang, karena tak lama lagi, putrinya yang bernama Imogen yang sehabis sekolah, akan segera pulang ke rumahnya. Setiap harinya di saat Daniel sedang tak lagi bekerja, ia melakukan aktivitas membersihkan rumahnya, dan tak lupa selalu renang di kolam renang pribadinya. Pada saat itu, rekan kerjanya yang bernama Phil, menghubungi dirinya, dikarenakan mereka terdapat kliennya yang berencana akan menandatangani kontrak propertinya tersebut. Tetapi Daniel tak bisa hadir di penandatanganan kontraknya tersebut, dikarenakan dirinya saat ini sibuk akan merayakan ulang tahun putrinya di rumahnya. Terlebih lagi, saat ini Imogen terkena diskorsing dari sekolahnya selama 2 minggu, akibat terlibat perkelahian bersama kawannya soal berebut pacar. Jadi Daniel menyuruh Phil untuk menghadiri penandatanganan tersebut tanpa dirinya. Setelah itu, Imogen pun pulang, diantar oleh kawannya itu dengan mobilnya. Daniel pun menyambutnya, tetapi sayangnya, Imogen tampak tak bahagia melihat ayahnya tersebut, dikarenakan hubungan mereka berdua memang sedikit tak harmonis, entah apa masalahnya. Di saat itu, Imogen yang masuk ke kamar ayahnya, tak sengaja mencium bau wanita di bantalnya, yang dirinya sendiri tak heran dengan kelakuan ayahnya, yang gemar bermain dengan wanita. Mereka berdua pun sedang berkumpul bersama, dan Imogen memulai menanyakan tentang ayahnya, yang sampai kapan dia selalu terus bergaul dengan wanita lain. Daniel menyuruhnya untuk tak membahas itu lagi, karena dirinya sejak bercerai dengan istrinya, Daniel sungguh sangat kesepian. Imogen pun tak membahasnya lagi. Lalu Daniel mengeluarkan bingkisan kado ulang tahun untuknya. Tujuan Daniel merayakan ulang tahun Imogen, untuk memperbaiki hubungan mereka berdua agar kembali harmonis. Tetapi tampaknya, pemberiannya itu tetap tak membuat Imogen menjadi bahagia. Bahkan ia menolak mentah-mentah hadiah jam tangan yang Daniel berikan. Imogen yang benar-benar keras kepala, membuat Daniel tak bisa berbuat apapun lagi. Tetapi tiba-tiba, Imogen melihat seseorang bertopeng di halaman mereka dari kejauhan, yang sedang membelakangi mereka. Daniel pun mencoba memanggilnya, apa yang sedang dia lakukan. Orang tersebut yang merupakan wanita, ia pun membalikkan badannya, lalu memberikan sebuah surat untuknya. Melihat kelakuan wanita itu yang sangat aneh, membuat Daniel menyuruh Imogen untuk segera bersembunyi. Tetapi dari belakang, muncul wanita bertopeng lagi, yang langsung menyapa mereka, jika dirinya sangat senang merayakan ulang tahun Imogen, bahkan ia juga membawa kado untuknya. Daniel menolaknya, dan menyuruh wanita tersebut untuk keluar dari rumahnya. Lalu wanita itu pun membuka topengnya yang diketahui, wanita tersebut bernama Maddie, yang dirinya mengaku sedang dikirim seseorang untuk merayakan ulang tahun Imogen. Saat Maddie membuka kadonya, sungguh mengejutkan, kado tersebut berisi shotgun, dan langsung menodongkan pada mereka berdua. Daniel pun sungguh tak tahu, apa motif mereka sebenarnya, dari melakukan ini pada dirinya. Lalu Maddie memerintahkan Daniel, untuk membukakan pintu untuk anaknya tersebut. Daniel memohon pada mereka berdua untuk pergi dari rumahnya. Tetapi Maddie menolaknya, karena dirinya tetap sangat ingin merayakan ulang tahunnya Imogen. How rude of me! Stop now. Imogen justru menganggap hal ini sungguh tak lucu, dan menyebut mereka sebagai psikopat yang tak tahu diri. Agar situasinya tak makin panas, Maddie pun menyuruh Imogen untuk menunggunya di ruang tamu bersama anaknya. Sementara ia menyuruh Daniel untuk menyiapkan 4 minuman bir untuk mereka semua. Daniel yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menurutinya dengan pasrah. Setelah minuman tersajikan, Maddie pun memulai perayaan ulang tahunnya. Daniel dan Imogen hanya terheran-heran saja, melihat kelakuan Maddie yang benar-benar sungguh sangat tak waras. Tak hanya itu saja, Maddie mulai memprovokasi Imogen, jika Daniel bukanlah ayah yang baik, yang tak mampu memberikan kue ulang tahun untuknya, bahkan tak bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya yang akhirnya bercerai.
Lalu Medi pun menawarkan layanan bantuan pada Daniel, untuk membantu segala di rumahnya ini, tetapi ia harus membayar jasanya itu. Daniel pun yang akhirnya mengetahui, jika Medi datang ke sini hanya menginginkan uang, ia pun langsung memberinya jam tangan miliknya. Pemberiannya itu tentu ditolak mentah-mentah olehnya, dan Medi menyuruh Daniel untuk menunjukkan berangkas uangnya segera. Setelah sampai di sana, anaknya itu justru berbuat aneh. Lalu ia yang melihat kotak aneh di sana, menyuruh Daniel untuk mengambilnya. Isi kotak itu ternyata berisi beberapa alat bercocok tanam yang entah apa tujuannya Daniel mempunyai barang itu. Hal itu tentunya diketahui oleh Imogen, yang tak seharusnya dirinya melihatnya. Medi dengan ancamannya, menyuruh Daniel untuk mempraktekkan mengemut permen bersama anaknya, sungguh kelakuan Medi yang sangat stres. Tentunya Daniel sangat kesal pada Medi, yang benar-benar sedang mempermainkannya. Medi pun hanya tertawa melihatnya, lalu ia menyuruh Daniel untuk segera menunjukkan berangkasnya tersebut. Daniel pun menuntunnya menuju ke kantornya, uangnya tersebut tersimpan di akun milik perusahaannya, dan Medi menyuruhnya untuk mengirim ke rekening ATM-nya sekarang juga. Daniel pun sekali lagi meminta negosiasi, untuk mengambil barang-barang berharga di rumahnya saja. Tetapi Medi menolaknya, karena ia tak butuh barang-barang miliknya tersebut. Bahkan Medi juga tahu, uang hasil dari kerjasamanya dengan perusahaan lain, yang sebelumnya dibahas oleh Phil. Entah siapa sebenarnya Medi ini, seolah-olah dia benar-benar tahu tentang kehidupan Daniel. Tak mau basa-basi, Medi meminta untuk segera mentransfer uangnya tersebut, atau Imogen dalam bahaya. Dengan berat hati, Daniel pun mentransfer uang dari kerjasama perusahaannya tersebut, yang tentunya, Daniel dalam masalah besar pada perusahaannya itu. Daniel memohon Medi untuk segera pergi dari sini, karena ia sudah memberikan keinginannya. Seolah tak puas dengan itu, Medi masih ingin bermain-main lagi dengan Daniel. Di bawah ancamannya, Medi ingin Daniel menunjukkan isi folder komputernya itu, agar Imogen tahu, sisi gelap apa lagi yang dimiliki ayahnya. Di dalam komputernya, terdapat beberapa koleksi video bercocok tanam. Tindakan wanita psikopat ini sungguh benar-benar sangat tak waras, bahkan ia menyuruh Daniel untuk mempraktekkan bercocok tanamnya itu bersama Imogen. Daniel hanya bisa pasrah melakukannya. Tindakan Medi yang keterlaluan, membuat Daniel pun tak tinggal diam. Daniel berhasil merebut shotgunnya, dan kondisi menjadi berbalik. Kini Daniel justru yang mulai menyergap Medi dan rekannya itu yang tak bisa berbuat apa-apa. Medi memohon untuk tak menembaknya, tetapi Daniel yang terlanjur emosi gara-gara dipermainkan, ia pun akan menembaknya. Sayangnya, Daniel terkecoh dengan shotgun tanpa peluru itu, yang membuat Daniel dan Imogen memilih untuk kabur darinya. Daniel menyuruh Imogen untuk bersembunyi di loteng rumahnya, sementara dirinya akan menghadapi Medi. Rekannya Medi yang bernama Kylie, datang menodongkan pistolnya pada Daniel. Kylie sengaja menembakkan kaki Medi, agar dia terlepas dari Daniel. Daniel sungguh tak percaya, ada apa dengan kelakuan dua wanita ini yang benar-benar psikopat. Sementara Imogen sendiri, mencoba mencari sesuatu, yang terdapat beberapa botol minuman di sana. Tak lama, bel rumahnya berbunyi, Medi pun datang menghampirinya sambil jalan terpincang-pincang, lalu membawa shotgunnya kembali. Saat dibuka, itu adalah Lydia, pacarnya Daniel. Medi memaksanya untuk segera masuk ke dalam, dan membawanya untuk menghampiri Daniel. Daniel pun terkejut melihat Lydia di sini, dan menyuruhnya untuk pulang. Lydia yang ketakutan mencoba untuk pergi, tetapi justru Medi menghalanginya. Daniel memohon untuk melepaskan Lydia, namun Medi menolaknya, dan ia menyuruh Imogen segera turun ke bawah, atau Medi akan menembak Lydia. Karena Daniel tahu jika shotgun itu tak ada pelurunya, Daniel segera langsung menyuruh Lydia untuk segera lari dari sini. Sayangnya Lydia harus tumbang seketika itu juga. Kali ini, mereka berdua memberikan kesempatan terakhir pada Imogen, untuk segera turun dari lotengnya, atau mereka akan menembak ayahnya.
Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Imogen pun menyerahkan diri padanya. Mereka berdua tentu ada alasan lain melakukan semua ini. Untuk itu, Imogen menyuruh ayahnya untuk tetap pasrah mengikuti permainan mereka. Tetapi sebelum itu, Imogen meminta izin untuk ke toilet sebentar, lalu Kylie pun mengantarkannya. Kylie menemaninya hingga di dalam, kemudian Kylie akhirnya membuka topengnya tersebut, yang terdapat luka di wajahnya. Lalu Imogen bertanya, mengapa mereka melakukan ini pada ayahnya dan dirinya. Kylie mengatakan, jika dirinya ingin menunjukkan sesuatu padanya, tentang dosa ayahnya di masa lalunya tersebut. Imogen hanya perlu diam, dan mengikuti permainan mereka berdua saja. Saat kembali berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang ke rumahnya. Daniel mengira, jika itu adalah polisi, tetapi ternyata, itu adalah Phil, yang tampak sangat emosi tinggi, atas ulah Daniel yang telah mencuri uang tanda tangan kontrak perusahaannya itu, yang akhirnya perusahaannya kini telah kena tuntut oleh kliennya. Daniel! Hey, Phil. Setelah itu, Maddie pun memulai permainannya tersebut, seolah-olah mereka sedang membuat film. Kylie pun mulai melepaskan topeng dan jaketnya, kemudian Maddie pun mengancam, jika Daniel tak mematuhi aturannya, maka ia akan menembak Imogen. Daniel hanya bisa pasrah mengikutinya, sementara Imogen sendiri, hanya cukup duduk, melihat mereka berdua beradegan. Setelah itu, Maddie yang bertugas sebagai sutradaranya, menyuruh Daniel dan Kylie untuk saling berdansa bersama dengan mesra, layaknya sebuah pasangan. Kylie pun mengambilkan 2 gelas dan sebotol bir, lalu mereka berdua pun saling berciuman. Setelah itu, Maddie menyuruh Daniel untuk menuangkan obat pusing ke minuman Kylie, entah apa maksudnya, tetapi Kylie sendiri tak keberatan langsung meminumnya, yang membuat dirinya pun langsung pusing. Kali ini, Maddie menyuruh mentelantangkan Kylie di meja biliar, lalu membuka semua pakaiannya secara paksa. Karena Kylie memberontak, maka Maddie menyuruhnya untuk memukul wajah Kylie secara terus-menerus. Yang hal itu tentu disaksikan oleh Imogen. Maddie sangat kagum dengan kepatuhan Daniel atas semua perintahnya, demi melindungi putrinya tersebut. Tetapi tak sampai selesai di situ saja, kali ini Maddie meminta Daniel untuk mencucul paha Kylie dengan gunting. Daniel sungguh keberatan melakukannya, dan di saat itu, Daniel melihat bekas luka di paha Kylie yang mulai terungkaplah, apa alasan Maddie meminta Daniel melakukan permainannya. Di masa Kylie berumur 16 tahun sama seperti Imogen, Kylie merayakan ulang tahun bersama Daniel. Tetapi perlakuan Daniel benar-benar di luar batas, saking nafsunya, Daniel memaksa Kylie untuk bercocok tanam terus-menerus bersamanya. Karena Kylie melawan, Daniel pun memberinya obat pusing, memukulnya, hingga mencucul paha Kylie dengan gunting, yang akhirnya, Daniel bisa melakukan nafsunya dengan bebas. Jadi itulah saat ini yang ingin Maddie tunjukkan pada Daniel, untuk mencoba mengingatkan tentang dosa-dosa apa yang telah Daniel perbuat pada Kylie. Daniel yang akhirnya teringat dengan masa lalunya itu, meminta maaf pada Kylie. Imogen yang mulai tahu kebenarannya, meminta penjelasan pada ayahnya. Daniel hanya mengatakan, jika dirinya pada saat itu masih anak-anak, dan hanya melakukan kesenangannya saja tanpa berpikir efek ke depannya. Kylie pun terus terang, sehabis Daniel melakukan itu padanya, dirinya dipermalukan oleh teman-temannya, sehingga membuat ia harus pindah rumah dan sekolah, agar tak menanggung rasa malu atas kehamilannya di luar nikah. Finish this now. Tak mau bertele-tele, Maddie memerintahkan Daniel untuk melanjutkan tindakannya itu segera. Adegan bercocok tanamnya itu pun terulang kembali, yang kali ini Imogen benar-benar menyaksikan perbuatan ayahnya dulu. Kejadian itu sungguh membuat Daniel benar-benar kena mental, yang akhirnya dosa-dosanya di masa lalunya itu telah diketahui putrinya. Sebuah fakta yang mengejutkan lagi, lalu kemanakah anak hasil dari bercocok tanamnya itu? Anaknya itu ternyata, yakni Maddie sendiri, yang selama ini Daniel sendiri tak pernah tahu kabar tentang kelahirannya itu, bahkan satu pun tak pernah tanggung jawab pada Kylie dan Maddie, yang memang setelah melakukan hal itu, Daniel benar-benar memang ingin melupakannya. Jadi inti dengan kehadiran mereka berdua, bertujuan hanya ingin mengingat, sekaligus menunjukkannya perbuatan Daniel pada Imogen. Seperti yang sudah dijelaskan sejak awal, Daniel memang pria yang sama sekali tak pernah puas dengan hasrat nafsunya bercocok tanam oleh wanita lain.
Seperti Lydia sendiri yang ternyata, dia juga kini dalam kondisi hamil, meskipun dirinya kini harus mokat juga. Secara tak terduga, Daniel menembak Kylie hingga tumbang. Kali ini Daniel akan menembak Maddie, atas semua kekacauan ini. Maddie pun pasrah dengan itu, karena memang itulah sifat Daniel sebenarnya, yang hobi menyakiti semua wanita yang ia temui. Imogen yang telah tahu kebenarannya, memilih ikut memihak bersama Maddie, daripada dirinya harus hidup bersama dengan ayahnya yang diam-diam sangat kejam pada wanita, dan berakhirlah film ini. Pesan yang bisa disampaikan dari film ini yang berjudul Everyone is Going to Die, hargailah wanita bukan karena dia ibu istri atau anak perempuan seseorang, tapi hargailah dia sebagai manusia yang seutuhnya, karena daya pikir perasaannya dan keberadaannya, layak untuk dihormati, bukan dikendalikan atau diremehkan. Pria sejati bukan yang suka menguasai wanita, tapi yang berjalan sejajar dengannya melindungi tanpa mengekang, mencintai tanpa merendahkan.